Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Puji Tuhan, Saudara, pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di dalam ibadah minggu pertama yang pada hari ini, Saudara, kita mengambil satu tema, yaitu antara gereja, keluarga, dan pekerjaan, Saudara. Di bulan Juli ini kita membahas tema tentang keluarga dan kita memulai pada hari ini dengan tema ini soal pekerjaan, keluarga, dan gereja atau pelayanan. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan khususnya tentang gereja, keluarga, pekerjaan, atau studi, sebenarnya itu 3 aspek yang penting di dalam kehidupan kita. Di mana tidak ada dari aspek ini yang terpisah atau yang boleh kita abaikan. Karena 3-tiganya penting, saudara. Keluarga itu penting buat kita. Keluarga itu sebagai keluarga jasmani kita. Gereja juga penting, itu keluarga rohani kita, dan juga pekerjaan itu sebuah panggilan mulia yang Tuhan beri kepada kita. Termasuk yang kuliah atau yang sekolah ya, itu juga panggilan mulia dari Tuhan untuk kita semuanya. Jadi 3-tiganya penting, gak bisa kita abaikan. Tetapi saudara kita akan merenungkan bersama-sama bahwa seringkali di dalam 3 aspek ini, di mana seringkali terjadi ketidakseimbangan, saudara. Jadi seringkali timpang. Kita terkadang bisa lebih fokus kepada pekerjaan, fokus kepada kuliah, pada sekolah, tetapi aspek lain itu kita abaikan. Ada orang-orang tertentu sangat fokus dalam pekerjaan, bahkan barangkali 90% dari hidupnya itu diberikan untuk pekerjaannya. Tetapi untuk keluarga dan untuk pelayanan akhirnya itu tidak begitu konsen, saudara. Dia bisa berhasil di dalam dunia pekerjaan, tetapi di dalam keluarga dia sangat lemah sekali. Bahkan tidak ada planning yang begitu baik di dalam keluarga yang dijalani. Bahkan seperti keluarga itu berjalan apa adanya. Di dalam pelayanan juga tidak mau terlibat dengan sangat baik. Nah saudara, ada orang-orang tertentu. Sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan yang tidak seimbang di dalam hidup. Maka hari ini saudara kita perlu memikirkan sebenarnya soal keseimbangan. Ada orang yang mengusulkan masalah keseimbangan di dalam kita menghadapi aspek ini, saudara. Jadi kita perlu seimbang, baik antara pekerjaan, keluarga, dan juga dengan pelayanan kita. Nah, saudara-saudara, saya ajak untuk kita merenungkan soal keseimbangan ini. Yaitu adalah bagaimana kita menyeimbangkan 3 aspek ini. Karena memang kita hidup di dalamnya, kita nggak bisa abaikan. Nah, kalau bicara soal keseimbangan, saudara, keseimbangan seperti apa? Itu yang perlu kita pikirkan. Keseimbangannya itu bagaimana? Seperti apa? Apakah ada formula yang kita bisa pakai dalam keseimbangan ini? Misalnya 30% kita berikan buat keluarga, 30% untuk gereja, 40% untuk pekerjaan misalnya. Kira-kira ada formula seperti itu? Saudara, kalau kita lihat bahwa sebenarnya banyak orang juga bergumul di dalam masalah formula ini. Karena nggak ada formula baku soalnya. Justru banyak orang bergumul bagaimana dia seimbangkan dengan pekerjaan, dengan keluarga, dan juga dengan pelayanan. Karena memang gak ada semacam rumusnya begitu saudara ya. Bahkan kalau kita lihat bahwa di dalam Alkitab pun tidak memberikan kita formula yang baku. Gak ada, Alkitab itu gak bicarakan harus begini-begini. Maksudnya gak ada formula dari dalam Alkitab yang kita dapat bisa ambil. Misalnya 30 tambah 30 ditambah 40 sama dengan 100. Enggak ada saudara. Y tambah Y sama dengan berapa misalnya. Enggak ada begitu rumusnya. Sehingga saudara kalau kita lihat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita pikirkan di dalam hal ini. Untuk menolong kita dalam memahami soal keseimbangan ini. Berarti saudara-saudara, bukan formulanya sekarang yang menjadi penentukan di dalam keberhasilan kita, di dalam keseimbangan 3 aspek ini. Tetapi itu sangat berpengaruh pada perspektif kita. Perspektif itu sangat mempengaruhi bagaimana kita melayani di dalam gereja. Perspektif sangat mempengaruhi bagaimana kita mengelola keluarga, termasuk di dalam kita bekerja. Kalau perspektif kita yang salah, saudara, itu akan mempengaruhi bagaimana respons kita di dalam gereja. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan.
Makanya ada orang itu akhirnya dia hanya fokus pekerja tapi dia tidak memikirkan soal pekerjaan Tuhan. Jadi tidak seimbang saudara. Nah kita akan membahas soal perspektif ini. Sebenarnya perspektif seperti apa yang kita harus miliki sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang Kristen. Sebagai murid-murid Kristus. Nah saudara, saya bahas 3 perspektif. Yang paling tidak begitu mempengaruhi kita di dalam mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita ini. Saudara, yang pertama itu adalah soal perspektif tentang siapa yang jadi pusat. Siapa yang jadi sentral di dalam kehidupan ini. Siapa yang betul-betul kita pusatkan seluruh kegiatan kita. Seluruh aspek yang kita lakukan. Itu kita lakukan. Itu adalah pusatnya. Siapa saudara? Itu sangat mempengaruhi kita di dalam 3 aspek yang terkait langsung dengan kehidupan kita. Saudara, minggu lalu di dalam khotbah yang dibahas oleh pendeta Andi sudah menyinggung apa tujuan utama dari kehidupan manusia. Maka tujuan utama itu dikatakan memuliakan Allah dan menikmati Tuhan. Saudara, ini tidak bergeser tujuan kita. Dan ayat yang disinggung itu adalah di dalam Roma 11 ayat 36. Di dalam ayat ini dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Minggu lalu ayat ini ada dibahas, hari ini akan saya singgung kembali. Segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Segala sesuatu aspeknya banyak saudara. Bicara soal 3 aspek berarti pekerjaan kita bersumber dari Tuhan. Keluarga kita bersumber dari Tuhan. Pelayanan kita bersumber dari Tuhan. Diberi Tuhan bagi kita. Nah kalau saudara segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Kalau keluarga, pekerjaan, pelayanan bersumber dari Tuhan. Berarti kita harus akui saudara. 3 aspek ini. Itu berarti semuanya berpusat kepada Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Pusatnya bukan diri kita. Tapi pusatnya itu adalah Tuhan. Kalau kita betul-betul akui bersumber dari Tuhan. Berasal dari Dia. Kita akui itu adalah dari Dia. Oleh Dia, kepada Dia. Maka tidak bisa tidak saudara. Kita berikan kemuliaan buat Dia. Dan semua berpusat di dalam Dia. Saudara, ini poin saya. Apa yang kita miliki di dalam hidup ini. Bukan dari kita. Tetapi dari Tuhan. Dan pusatnya itu adalah Tuhan. Saudara, perspektif ini sangat mempengaruhi. Dan sangat penting sekali anak-anak Tuhan mengerti. Jadi diri kita tidak pernah dapat menjadi sebuah pusat di dalam segala yang kita lakukan di dalam dunia ini. Karena segala sesuatu dari Tuhan. Segala sesuatu dari Dia. Gak ada yang berpusat dari diri kita. Nah saudara, sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa sangat paham soal hal ini. Mereka tahu pusatnya itu adalah Tuhan. Maka ketika mereka bekerja, mereka melakukan untuk Tuhan. Bahkan dalam Kejadian dikatakan kerja itu juga sebuah ibadah. Berarti pekerjaan untuk Tuhan. Mereka sadar. Seperti di zaman ini kalau kita sadar berarti ibadah sekolah kita pun, kuliah kita pun juga untuk Tuhan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, dalam kesibukan mereka, dalam hobi dan juga di dalam harta, dan juga di dalam saat mereka piknik mau jalan-jalan saja, itu juga pusatnya itu adalah Tuhan. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, saudara, pusatnya itu bergeser. Bukan Tuhan yang jadi pusat. Siapa yang jadi pusat? Itu adalah diri sendiri. Manusia sudah tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Manusia tidak lagi melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi mengapa mereka sekolah? Itu adalah untuk diri sendiri. Kalau saya sudah sekolah, nanti saya sudah bisa lulus, saya bisa cari uang. Untuk siapa? Untuk diri saya. Nanti kalau saya sudah kuliah, sudah sekolah, sudah lulus, yang dipikirkan bukan lagi Tuhan, tapi diri sendiri. Dan ini yang terjadi di dalam dunia hari ini, saudara. Memikirkan tentang diri sendiri. Bukan bagaimana Tuhan dipermuliakan.
bagaimana Tuhan jadi pusat. Saudara, ini sudah merasuki atau sudah menodai seluruh pemikiran manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi pusatnya itu adalah diri sendiri. Egoisme. Manusia bekerja untuk siapa? Untuk diri sendiri. Bekerja, sukses, bisnis, punya harta banyak. Untuk siapa? Tidak pernah memikirkan untuk Tuhan. Tapi untuk diri sendiri. Dan ini yang sedang dikejar oleh dunia hari ini. Maka jangan heran saudara-saudara. Ketika manusia itu pusatnya diri sendiri. Bicara soal pekerjaan Tuhan. Bicara soal pelayanan. Apakah dia memikirkannya? Saudara, sulit bagi orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena mulai hitung-hitungan saudara. Mulai menghitung waktunya. Hitung uangnya. Hitung energi yang dia berikan. Dia lupa Tuhan sumbernya. Dia hanya memikirkan apa? Diri sendiri. Dia hanya berpusat untuk siapa? Diri sendiri. Saudara, ini yang terjadi dengan kehidupan manusia di zaman ini. Dan di dalam 1-2 Timotius itu kita diperingatkan saudara. Ciri manusia pada akhir zaman. Cirinya apa? Nanti boleh baca ya, pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Ciri manusia salah satunya itu adalah cinta akan diri sendiri. Cinta akan uang. Tidak ada cinta kepada Tuhan. Tapi lebih mengasihi dunia ini. Itu ciri manusia. Dan itu terus terjadi sampai hari ini dan seterusnya. Di dalam kehidupan manusia yang tidak bertobat dan yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Saudara, apakah kita mau menjadi orang Kristen yang hanya berpusat pada diri kita sendiri? Atau kita mau berpusat kepada Tuhan? Kalau kita sadar saudara bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Harusnya saudara kehidupan kita berpusat kepada Tuhan. Dan inilah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Segala sesuatu sumbernya dari Dia. Pusatnya itu adalah Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau seluruh kehidupan ini semua berpusat kepada Tuhan. Maka di dalam kekristenan saudara tidak ada yang namanya sakral dan sekuler. Gak ada itu saudara. Yang ada bagi orang Kristen itu hanya sakral. Enggak ada pemisahan antara sakral dan sekuler. Pemikiran tentang dualisme ini telah mempengaruhi kehidupan banyak gereja. Berabad-abad, termasuk banyak orang Kristen hari ini. Dia berasa kuliah itu enggak ada kaitannya dengan Tuhan. Dia berasa pekerjaan, hartanya itu enggak ada kaitannya dengan Tuhan. Dia merasa kerja di kantor, kerja jadi politikus dan sebagainya itu merasa nggak ada hubungannya dengan Tuhan, dengan gereja. Apa yang dirasa ada hubungan? Kecuali pelayanan di gereja, nah itu terkait langsung dengan Tuhan. Kalau saya misalnya pergi bekerja ke luar negeri, ke luar kota, itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Dipisah. Banyak anak-anak juga merasa begitu. Kalau saya sedang belajar di kelas, seolah-olah itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Saudara, ini dualisme pemikiran. Sakral dan sekuler. Nah, pemisahan ini udah terjadi dari dulu. Tetapi kita akan lihat apakah Alkitab mengajarkan kita seperti itu. Tidak, saudara. Ini bukan konsep Alkitab. Konsep Alkitab, segala sesuatu, pusatnya kepada Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, ini sangat penting. Jadi waktu engkau di dalam gereja seperti saat ini memang kita terkait langsung dengan Tuhan. Tetapi bukan hanya di dalam gereja ini hidup kita terkait dengan Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja ini kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tapi waktu kita di dalam ruang kelas saja, sedang belajar di sekolah, di bangku kuliah, itu engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Waktu engkau di kantor, engkau sedang bekerja, engkau melakukan aktivitasmu, menjalankan bisnismu. Engkau mungkin di kantor sebagai seorang pengacara, sebagai seorang dokter, sebagai seorang apapun juga. Engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada satu istilah di dalam bahasa Ibrani itu namanya koram deo. Koram deo artinya itu adalah kita hidup di hadapan Allah. Nah, hidup di hadapan Allah, kita bukan hanya hidup di dalam area tertentu, tidak di dalam area tertentu. Koram deo artinya di mana saja kita berada, itu beribadah kepada Tuhan.
Semua kita, saudara. Mau engkau seorang ibu rumah tangga, mau engkau sebagai seorang pembantu, mau engkau sebagai seorang satpam, sebagai apapun profesimu. Yang memang profesimu itu benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Ini semua sakral. Apa yang sekuler? Sekuler itu adalah hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu sudah jelas sekuler. Itu sudah jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itu memang sudah sangat duniawi. Tetapi hal-hal yang kita lakukan, termasuk pekerjaan, itu hal rohani. Nah sekarang kita kembali ke tema kita, saudara. Kalau semuanya sakral, kalau semuanya bagi kemuliaan Tuhan, itu berarti saudara kita memahami, waktu kita bekerja, kita sedang memuliakan Tuhan. Waktu kita jalani keluarga kita sedang melayani Tuhan. Dan waktu kita pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau semua bagi kemuliaan Tuhan. Kalau semuanya berpusat kepada Tuhan. Kalau semuanya untuk Tuhan. Kalau kita sadar saya hidup bagi kemuliaan Allah. Saudara, itu berarti kita bisa menyeimbangkan 3 aspek ini. Di dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena satu hal yang kita sadari. Pusat kehidupanku Tuhan. Pekerjaanku berpusat untuk Tuhan. Keluargaku berpusat untuk Tuhan. Pelayananku juga buat Tuhan. Bolehkah kita abaikan 3 hal ini? Kalau kita sadar betul, pusatnya adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita sungguh sadar ini betul, pasti akan membantu kita untuk menolong kita. Sehingga kita bisa menjalani 3-tiganya. Dengan satu perspektif, hidupku berpusat untuk Tuhan. Kalau aku diminta Tuhan mengerjakan ini, saya akan bekerja. Di dalam dunia pekerjaan saya akan bekerja semaksimal. Saya mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi di dalam keluarga yang Tuhan percayakan kepadaku, saya juga akan kelola dengan maksimal. Karena saya tahu bagi kemuliaan Tuhan. Dan demikian di dalam pelayanan, jikalau ada panggilan Tuhan buatku, saya juga akan menjalani dengan maksimal. Saudara, ketika mungkin saya ditanya bagaimana membagi antara keluarga dan pelayanan. Saudara, dua-duanya saya kerjakan maksimal. Saya belajar sebagai manusia yang berdosa. Saya belajar maksimal di dalam keluarga. Tetapi maksimal juga di dalam pekerjaan Tuhan. Dan saudara yang bekerja, saudara maksimal juga di dalam dunia pekerjaan saudara. Ini panggilan kita, saudara. 3-tiganya penting. Tapi kita sadar pusatnya itu adalah Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam perjanjian lama, nanti saudara boleh baca ya, itu kitab Hagai. Saudara, orang Israel itu sebenarnya ketika mereka dibuang oleh Tuhan, mereka di tempat pembuangan itu berhasil. Tidak semua tapi sebagian berhasil. Waktu mereka kemudian balik ke negaranya Israel, Tuhan suruh mereka itu bangun rumah Tuhan. Perhatikan rumah Tuhan, bait suci. Waktu mereka pulang saudara, bukannya mereka mau bangun rumah Tuhan. Apa yang mereka perhatikan? Mulai bangun rumah mereka, mulai bikin rumahnya bagus-bagus. Bikin soal mereka itu bagus semuanya. Apakah salah? Tentunya nggak salah bangun rumah. Tapi ada yang bergeser dalam hati mereka. Mereka sudah mengabaikan pekerjaan Tuhan dan lebih mementingkan soal rumah mereka. Soal kenyamanan mereka, soal diri mereka. Maka Tuhan tegur mereka luar biasa. Tuhan bilang begini, kamu tiap hari bekerja. Kamu bekerja dengan sekuat tenaga. Tetapi engkau bekerja dan hasilnya itu seperti hasil yang ditaruh di dalam sebuah kantong yang bawahnya itu bolong. Kerja tapi selalu habis dan nyawa. Karena Tuhan tidak memberkati. Tuhan bilang kepada mereka, kenapa engkau begitu peduli dengan rumahmu, tapi engkau mengabaikan rumahku. Apa yang salah dengan mereka? Mereka salah prioritas.
Mereka hanya memprioritaskan diri mereka sendiri. Mereka tidak menjadikan Tuhan itu sebagai pusat, sebagai prioritas. Maka Tuhan marah, saudara. Tapi ketika mereka kembali memprioritaskan Tuhan, di situ Tuhan kembali memberkati mereka. Serah ini artinya apa buat kita? Kita harus ingat, pusat hidup kita bukan diri kita. Pusat itu adalah Tuhan. Mari kita lakukan, mari lebih giat. Semuanya untuk Tuhan. Kalau itu kita kerjakan, saudara, saya sangat yakin keluarga kita bahagia. Hidup kita bahagia. Hidup ini kita jalani dengan bagi kemuliaan Tuhan. Serah kiranya kita di dalam menjalani aspek kehidupan kita dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam kuliah atau studi, dan juga di dalam pelayanan kita, betul-betul kita kerjakan maksimal. Karena semua bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita sadar betul-betul hidup ini untuk Tuhan, maka mari saudara, tidak ada yang kita abaikan. Tiga-tiganya untuk Tuhan. Poin saya yang kedua, saudara. Yang menentukan keberhasilan dalam keseimbangan antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan itu sangat tergantung pada perspektif soal keluarga. Saudara, perspektif kita tentang keluarga itu penting. Apa yang ada di dalam pikiran kita tentang keluarga? Bagaimana kita melihat keluarga itu, saudara? Nah, saudara, Alkitab itu memang memberi kita semacam seperti struktur begitu ya. Jadi mana yang lebih kita dahulukan? Pelayanan atau keluarga? Di dalam Alkitab, saudara ya, saya coba melihat keluarga itu menjadi sesuatu yang harus diutamakan. Kenapa, saudara? Kenapa ya? Ada alasannya begini. Di dalam Timotius kalau kita lihat, saudara-saudara, siapa orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan? Para penatua-penatua yang dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan bilangnya begini. Mereka yang kepemimpinannya baik di dalam keluarga. Mereka yang bisa mengelola keluarganya. Artinya apa, saudara? Sebelum kita melayani Tuhan, kita sendiri harus baik di dalam keluarga kita. Harus bisa pimpin keluarga, saudara. Nah, artinya bagi setiap kita, anak-anak Tuhan ini, saudara. Tidak bisa tidak, kita harus perhatikan keluarga. Ada orang terlalu fokus di dalam pekerjaannya. Dia bisa sukses, tetapi di dalam keluarganya berantakan. Anak-anak tidak diurus dengan baik. Gak ada perencanaan yang baik dalam keluarga. Sukses dalam pekerjaan, ya sukses. Tapi anak-anak, keluarga tidak diperhatikan. Berantakan. Gak tahu keluarga ini mau dibawa kemana, arahnya kemana. Tujuannya kemana, gak jelas. Serah pekerjaan penting. Pelayanan penting. Tapi jangan sampai lupa. Firman Tuhan katakan, keluarga itu walaupun dia unit kecil harus diperhatikan. Nah, saudara, ada satu ayat yang sangat penting. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5, saya bacakan ayat ini demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Setelah ini bicara soal keluarga. Di dalam keluarga ini ada satu hal yang sangat jelas diungkapkan kepada kita tentang iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas itu dihidupi di dalam keluarga Timotius ini. Neneknya itu seorang yang beriman luar biasa. Namanya Lois, seorang yang sangat takut kepada Tuhan. Sangat kenal Kristus. Dan neneknya ini yang sangat kenal Tuhan. Dia membagikan, menurunkan, mewariskan iman itu kepada siapa? Anaknya Eunike. Sampai akhirnya iman yang luar biasa itu diwariskan lagi kepada cucunya Timotius. Setelah ini satu warisan yang luar biasa di dalam keluarga. Banyak orang hari ini memikirkan warisan di dalam keluarga itu hanya terkait soal harta, terkait aset, terkait hal-hal duniawi yang dalam pengertian itu sesuatu yang sifatnya sementara. Seringkali tidak memikirkan soalnya warisan iman ini, saudara. Tetapi di sini firman Tuhan memberi kita warisan yang paling berharga. Warisan yang kekal.
Warisan yang mempunyai nilai yang tinggi. Ketika orang bisa mengenal Tuhan, generasi, anaknya, keturunannya, cucunya, mungkin cicit buyutnya sampai ke bawah itu bisa kenal Tuhan. Saudara, inilah warisan yang diperlukan oleh tiap-tiap keluarga. Dan ini warisan yang paling dibutuhkan oleh seorang anak di dalam keluarga. Anak-anak muda yang ada di sini. Warisan yang kau butuhkan di dalam keluargamu, itu adalah warisan iman. Dari iman orang tuamu. Dari iman kakekmu. Keluarga. Saudara, warisan iman ini penting. Dan itu yang paling kita perlukan. Di dalam kita membangun keluarga yang kuat. Keluarga yang bisa memberikan arah bagi zaman ini. Keluarga yang bisa tangguh menghadapi situasi yang tidak mudah hari ini. Warisan iman. Pengenalan akan Tuhan. Nah saudara, seorang yang bernama John Westerhoff. Seorang ahli pendidikan Kristen. Di dalam satu bukunya itu Will Our Children Have Faith. Dia mengatakan bahwa iman tidak dapat diwariskan atau diberikan begitu saja kepada anak-anak atau generasi berikutnya. Iman itu seperti juga kasih adalah sebuah kata kerja, sebuah aksi. Jadi iman itu harus diseringkan, tetapi harus dipraktekkan. Gak cukup hanya teori. Betul-betul iman itu harus dilakukan. Sampai generasi di bawahnya juga tahu gimana menghidupi iman. Maka keluarga itu sebenarnya menjadi sebuah tempat, saudara, untuk kita mempraktekkan iman kita. Bagi orang tua, bagi siapa saja kita, keluarga tempat kita mempraktekkan iman. Saudara, kalau kita ingin anak-anak kita rajin ke gereja, orang tua mesti rajin. Kau ingin anakmu rajin baca Alkitab, berdoa. Gak ada cara yang lain. Orang tua mesti rajin baca Alkitab, berdoa. Kau ingin anak-anakmu rajin melayani, maka orang tua mesti juga rajin melayani. Saya pernah mengunjungi seorang anak. Ayo datang ke gereja. Anaknya bilang apa? Tolong kasih tahu papa saya. Papa saya aja nggak ke gereja. Bagaimana saya mau ke gereja? Udah susah kalau udah ngomong begini kan. Orang tua saya nggak ke gereja, bagaimana saya mau ke gereja? Teladan itu penting, saudara. Di dalam menghidupi akan iman ini harus ada teladannya. Saudara, tantangan keluarga hari ini tidak mudah. Sebagai orang tua tantangannya besar. Tetapi yang perlu kita lakukan, bagaimana kita terus menghidupi iman ini di dalam keluarga kita. Saudara, kita patut bersedih kalau kemudian keluarga ini atau anak-anak yang muda ini, di atas banyak anak muda, saudara. Kalau di dalam keluarga mereka tidak mendapat teladan, masa depan mereka kemana, saudara? Kalau di dalam keluarga mereka tidak melihat contoh teladan iman dari orang tua. Mereka tidak melihat ada satu teladan yang baik di dalam keluarga. Saudara, kita melihat banyak anak-anak itu menjadi hancur, menjadi rusak. Karena tidak ada warisan iman, tidak ada teladan iman yang diberikan oleh orang tua. Saudara, kita perlu pikirkan dan kumpulkan hal ini baik-baik. Saudara-saudara, saya mengingat di dalam firman Tuhan ya. Ketika Tuhan itu bicara kepada Abraham, nanti saudara bisa baca Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Itu Tuhan itu bilang kepada Abraham ya, katakan, sebab aku telah memilih dia. Ini perkataan Tuhan sendiri. Aku telah memilih dia, maksudnya Abraham. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Apa yang kita tangkap di sini? Tuhan pingin Abraham apa? Wariskan iman kepada keturunanmu. Wariskan iman kepada anak-anakmu. Ini baru baik. Dengan begitu keluarga generasi berikutnya itu akan menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengenal Tuhan. Yang takut kepada Tuhan. Tetapi bayangkan saudara. Kalau tidak ada keluarga mewariskan iman kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi? Alkitab juga memberi kita contoh. Di dalam Hakim-Hakim pasal 2. Ayat 10 sampai 12.
Saya bacakan buat kita, saudara ya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatannya dilakukannya bagi orang Israel. Saudara, dikatakan di sini, bangkit angkatan yang lain. Berarti kurang lebih ini generasi yang ketiga, saudara, dari orang Israel. Generasi pertama di padang gurun banyak yang gugur. Generasi kedua masuk tanah Kanaan. Generasi ketiga, saudara, setelah Yosua mati, masuk kitab Hakim-Hakim. Setelah ini ada generasi berikutnya disebut sebagai angkatan lain. Tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal perbuatan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal-Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan, saudara. Jadi apa yang diwariskan oleh keluarga bagi generasi angkatan lain ini, saudara, bukan sebuah iman kepada Tuhan. Sehingga kemudian generasi ini menjadi generasi yang rusak. Dan kita melihat di dalam sejarah hakim-hakim, bagaimana kemudian orang-orang Israel melawan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Kalau mereka sudah menyakiti hati Tuhan, Tuhan murka dengan mereka. Mereka berdoa berseru-seru lagi. Baru Tuhan beri anugerah lagi. Tapi setelah itu begitu terus. Mereka menjadi umat yang menyakiti hati Tuhan. Kenapa, saudara? Ada masalah di dalam keluarga yang tidak mewariskan iman kepada anak-anaknya. Sehingga muncul angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai orang tua yang hidup di zaman ini. Sebagai generasi yang hidup di zaman ini. Maukah engkau berkomitmen hari ini? Tuhan, aku mau mewariskan imanku, pengenalanku kepada Kristus, kepada generasi selanjutnya. Saudara, ini adalah tantangan buat kita. Mari di dalam keluarga kita, sungguh-sungguh tiap hari berdoa untuk anak-anak kita. Atur mesbah yang baik untuk anak-anak mereka beribadah di dalam rumah. Mereka melihat teladan dari kita sebagai orang tua. Zaman ini, saudara, zaman yang membuat kita harus menangis. Tantangan generasi ini begitu berat. Jangan dianggap remeh, saudara. Siapa yang bisa membentengi anak-anak ini? Kalau bukan hati yang takut akan Tuhan. Kalau bukan hati yang mengasihi Tuhan. Saudara nggak bisa mengawasi anak-anak 24 jam. Kita nggak bisa awasi. Waktu mereka ada di kamar, di HP, apa yang mereka lihat. Anak-anak muda banyak di sini ya. Waktu engkau di kamar, apa yang kau lihat? Bisa lihat hal yang benar, bisa juga lakukan hal yang nggak benar. Kalau anak-anak nggak ada hati yang takut akan Tuhan, akan terus terbawa ke dalam perhambaan, perbudakan dosa. Tapi ketika semua kita mengenal Tuhan, hati kita mulai mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Dan kita mulai membenci apa yang Tuhan benci. Waktu kita punya hati yang mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan, kita tidak mudah menyerah mengikuti jalan dan pikiran dosa. Kalau hati yang sungguh-sungguh itu takut akan Tuhan memenuhi hati kita. Kita sungguh-sungguh mencintai perkataan Tuhan. Itu menolong setiap kita yang ada di sini. Menghadapi cobaan, tantangan dunia yang sangat-sangat masif ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita boleh membangun kehidupan rumah tangga kita dengan baik. Sehingga keluarga kita itu menjadi sebuah keluarga yang beribadah. Menjadi keluarga yang mewariskan iman di tengah zaman ini. Saudara, yang poin saya yang ketiga. Yang menentukan keberhasilan dalam keseimbangan antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan sangat tergantung pada perspektif kita soal pelayanan. Bagaimana perspektif kita soal pelayanan mempengaruhi saudara dalam berespons terhadap pelayanan, terhadap gereja Tuhan.
terhadap misi Tuhan. Nah, ini ada satu ayat yang luar biasa. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita, kenapa kita diselamatkan. Kenapa kita dilahirbarukan. Kenapa kita harus dibaptis. Kenapa kita harus datang ke gereja. Kita sudah diselamatkan. Dan kalau engkau sudah diselamatkan, kalau engkau sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah menerima anugerah dari Allah, keselamatan. Maka tujuannya apa, saudara? Tujuannya jelas di sini. Sebagai orang yang sudah diciptakan baru kembali di dalam Kristus, panggilan kita melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Salah satu aspeknya itu adalah soal pelayanan. Pelayanan itu adalah menjadi sebuah panggilan bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan untuk apa? Supaya melayani. Kita diselamatkan untuk apa? Supaya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kalau kita diselamatkan untuk melayani, apakah pelayanan yang kita lakukan boleh menjadi sebuah pilihan bagi kita? Bolehkah kita berkata, Tuhan, kalau saya mau, saya akan melayani. Kalau saya tidak mau, ya maaf Tuhan, memang saya tidak mau. Apakah boleh kita berkata demikian? Surah berdasarkan ayat ini. Pelayanan bukan pilihan. Pelayanan bukan bicara soal engkau mau atau tidak mau. Tetapi pelayanan itu adalah bicara soal panggilan Tuhan, tujuan Tuhan, maksud Tuhan, rencana Tuhan bagi setiap orang yang diselamatkan. Tujuannya apa? Melayani. Ini bukan pilihan. Ini adalah sudah menjadi natur, menjadi sesuatu yang memang Tuhan tetapkan buat kita. Melayani Tuhan. Menjadi alatnya di dalam dunia ini. Kalau kita paham soal perspektif ini, saudara, maka bicara soal 3 aspek tadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, mudah buat kita. Di dalam kita menyeimbangkan ketiga-tiganya. Karena kita tahu apa? Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya diselamatkan untuk melayani. Saya diselamatkan bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk keluarga, tapi saya diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan. Kalau kita sadar soal ini mestinya, saudara, kita tidak hitung-hitungan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam melayani. Harusnya setiap kita yang sadar soal tujuan Tuhan yang mulia ini, memberi diri untuk melayani Tuhan. Memberi diri, saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya mau keluargaku dipakai oleh Tuhan. Saya mau anak-anakku dipakai oleh Tuhan. Saya mau mendorong diri saya. Saya mau mendorong anak-anak saya. Saya mau dorong anggota keluarga saya melayani Tuhan. Tidak ada lagi pilihan. Karena memang kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, mungkin selama ini kita hanya terlalu fokus memikirkan soal pekerjaan. Memikirkan soal diri kita sendiri. Tapi hari ini melalui firman Tuhan ini, mari kita kembali kepada firman. Kita diselamatkan untuk melayani. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam pelayanan kita. Saudara, biarlah kita boleh belajar seperti yang Yosua itu berkata ya. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi keluargaku. Kami akan beribadah. Kami akan melayani Tuhan. Saudara, biar ini boleh menjadi komitmen kita. Karena kita tahu pusatnya itu Tuhan. Bukan diri kita lagi. Kiranya firman ini membantu kita, saudara-saudara. Boleh hidup dalam keseimbangan. Dan hidup yang berpusat bagi kemuliaan Tuhan. Tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Tetapi diri kita dan keluarga kita melayani Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara yang ada di sini, maukah engkau berkomitmen, Tuhan, aku mau persembahkan hidupku dan persembahkan keluargaku untuk melayani Tuhan. Saya berharap ini menjadi doa, ini menjadi komitmen kita. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Kita akan ingat pengorbanan Kristus. Kalau Kristus berkorban luar biasa, masihkah kita mengeraskan hati kita dan berkata, saya masih belum mau untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Kalau kita sadar Kristus yang telah mati buat kita, yang hari ini kita diingatkan kembali, mari saudara, kita lebih giat lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.